الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 47. Wahai Nabi, kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus engkau ke muka bumi sebagai seorang saksi dan pembawa kabar gembira serta pemberi kabar pertakut dan pengajak orang ke jalan Allah dengan izin Allah, serta sebagai pelita yang menerangi ketika ada kegelapan. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya untuk mereka akan mendapat karunia yang besar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah, kita berjudul ceramah zuhur kita pada kesempatan ini, tugas Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Muhammad Rasulullah di muka bumi ini hanya satu, dimanapun tidak akan didapatkan dua dan tiga. Tetapi ada namanya orang mengasih nama anak Muhammad, disambung lagi kata yang lain, tapi kadang-kadang tidak cocok. Perbuatan, ucapannya, sifat, akhlaknya jelek. Bahkan ada yang berbuat maksiat, berbuat biadab dan mungkarat. Kalau ada seperti itu, robahlah nama anak, tidak perlu dikasih nama Muhammad, merusak citra Nabi Muhammad itu. Kalau betul kita kasih nama anak Muhammad Ridho, Muhammad Iqbal, macam-macam, tolong perbuatannya, akhlaknya, sifatnya, ketaatannya harus bagus, tidak boleh salah. Muhammad Rasulullah yang empat wajib kita imani. Ucapan kita raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Setiap kita berikrar, aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, dan aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Kalau itu sudah kita ikrarkan, kita harus patuh, taat. Menjadilah hamba Allah yang soleh. Waj'alna min ibadika sholihin. Jadikan kami ya Allah termasuk hambamu yang soleh, hambamu yang baik. Kaum muslimin, Muhammad Rasulullah diutus ke muka bumi ini, tugasnya memang berat. Ada dalam satu ayat ungkapkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak, kata Rasulullah, aku diutus
ke muka bumi adalah memperbaiki akhlak, perangai manusia dan buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang biadab itu diperbaiki oleh Rasulullah. Maka waktu itu Muhammad Rasulullah tugasnya memang berat. Kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 47. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa Nabi itu pertama adalah syahidan, sebagai seorang saksi bahwa orang sudah diajak ke jalan yang benar tapi hatinya tertutup, tidak mau menerima. Nanti pada satu saat ia membangkang dan melawan dia. Saya tidak tahu itu, padahal sudah disampaikan, maka Rasulullah akan muncul sebagai seorang saksi nanti. Maka itu kaum muslimin, kita harus mematuhi, patuh dan tetap berada pada jalan yang benar. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian Rasulullah diutus adalah wa mubasyiran, membawa kabar gembira bahwa orang yang beriman dan beramal soleh pasti mendapat karunia yang besar. Itulah ayat 47 dalam surah Al-Ahzab. Allah katakan wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sampaikan hai Muhammad kabar gembira terhadap orang-orang mukmin bahwa untuk mereka mendapat karunia yang besar. Kita baca lagi dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah manusia yang sebaik-baik bentuk di sisi Allah. Balasan untuk mereka surga Adnin yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Allah akan redha kepada mereka, mereka akan senang kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini janji Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi menyampaikan. Alhamdulillah telah disampaikan. Bagi Nabi menyampaikan bahwa kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa nazira, begitu tugas Rasulullah memberikan kabar pertakut bagi bapak yang berzina, hukumannya berat, perbuatan yang sangat jelek. Itu disampaikan oleh Rasulullah kabar pertakut. Maka kita tidak boleh mendekat-dekati zina. Itu terungkap dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina pekerjaan keji dan seburuk-buruk jalan. Kerja yang paling jelek, yang paling biadab itu berzina. Itu diingatkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat Allah. Jangan lakukan, hindari perbuatan-perbuatan zina. Keinginan pasti ada, Pak. Karena condong mato karena rancak, condong salero karena lama juga karena peraim. Maka kita jaga, jangan sampai terjerumus. Bagi orang yang mengupat-ngupat bergunjing, diingatkan oleh Allah melalui Rasul, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wailun bagi tiap-tiap yang pengupat dan penggunjing. Mari kita hindari, jangan lakukan. Kalau kita lakukan, akibatnya besar, mendapat laknat kutu Allah, tidak saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Apalagi kalau dosa yang berat, ringan kebaikan kita, maka kita tasla naran hamiyah, tempat akan di neraka yang bernyala.
tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air yang mendidih yang panas. Laisa lahum tu'amun illa min dari, tidak ada bagi mereka makanan kecuali kayu berduri. La yusminu wa la yughni min ju', tidak gemuk pada yang kurus dan tidak pula kenyang perut yang lapar. Kemudian Rasul bertugas juga mengajak orang ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, ke jalan yang diridai Allah dengan izin Allah. Tidak pernah Nabi mengajak orang untuk berjudi, untuk mabuk-mabuk, Nabi tidak pernah, tapi mengajak ke jalan Allah, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita juga dianjurkan seperti itu, ajaklah orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara baik, dengan cara bijaksana. Dan begitu juga sebagai pelita yang menerangi. Rasulullah datang diutus Allah memang membawa nikmat yang luar biasa. Di saat-saat manusia berbuat maksiat, berbuat biadab, mungkarat, lalu Rasul datang, semua membawa berkah dan membawa nikmat bagi umat. Untuk itu kaum muslimin, bagi kita sebagai umat Rasulullah dihimbau untuk selalu berbuat yang terbaik. Lawanlah perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak bagus. Kita diberi potensi oleh Allah akal untuk berpikir. Pikirkanlah segala sesuatu, jika bermanfaat dan sesuai dengan koridor Al-Quran dan Sunnah, mari kita lakukan. Sebaliknya, jika berbuat salah, berbuat maksiat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mari kita jauhi. Semoga Allah meridai kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.